terima kasih kepada Anwar. Beliau adalah mantan teroris yang sudah turut serta berperang di luar negeri, di Turki, di Suriah, di Malaysia, bahkan dihukum di penjara di sana, dan pulang ke Indonesia beliau sadar bahwa ternyata perbuatan masa lalu sebagai teroris adalah salah dan keliru. Hadir bersama kita ini Pak Anwar. Oleh karena itu kami minta Pak Anwar untuk menjelaskan panjang lebar, detil, kronologis kenapa Pak Anwar jadi teroris. Siapa yang mengajak, ajaran apa yang tertarik, dan kemudian kenapa Pak Anwar keliru dan salah dan kembali kepada pangkuan NKRI. Ajak semua hadirin untuk setia kepada negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika anak sudah memiliki paham atau dia sudah terkontaminasi oleh paham radikal, maka dalam lingkungan itu akan merasa tidak percaya, kemudian tidak nyaman, terjadinya keributan, bahkan yang paling luar biasa adanya terjadinya kekerasan, bullying tadi ya, kekerasan baik dengan sesama siswa atau guru terhadap siswa ya, atau sesama guru atau warga sekolah dengan siswa. Yang selanjutnya, lingkungan menjadi tidak kondusif sehingga siswa tidak bisa belajar dengan baik dan guru tidak bisa mengajar dengan baik. Nah, sedangkan untuk mencapai pembelajaran kita harus memiliki lingkungan belajar ya kondusif. Ya, bagaimana kita mau belajar, memberikan ilmu, memberikan bimbingan jika tidak kondusif? Kenapa tidak kondusif? Karena tadi sudah tidak ada rasa percaya, sudah saling menghina, mengejek, tidak nyaman. Maka lingkungan tidak kondusif dan akhirnya perilaku siswa menjadi terkontaminasi atau menjadi mendapatkan efek. Di antaranya tidak percaya diri, ya, atau menarik diri. Punya teman-teman di sini yang tiba-tiba tidak mau bergaul, ya, karena dia merasa tidak percaya diri, karena tadi awalnya ada penghinaan, ya, merasa direndahkan atau dikucilkan. Kemudian yang paling parah adalah depresi, atau bahkan anak tersebut berpikir untuk bunuh diri. Dan yang paling parahnya lagi, dia mau bergabung dengan gangster atau komunitas atau organisasi yang memiliki ideologi radikal. Seperti yang tadi disampaikan, akhirnya dia menjadi seorang teroris. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, karena saya di sini berperan sebagai guru, jadi kita selaku guru, kepala sekolah dan pihak sekolah juga. Yang pertama, strategi yang bisa dilakukan diantaranya mengadakan pelatihan. Nah, seperti ini ya, hadirilah sosialisasi atau seperti kegiatan penguatan wawasan kebangsaan. Bagaimana kita memahami radikalisme, apa itu bahaya atau tidak, bagaimana cara menanggulanginya. Ini perlu bagi kita untuk menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini, atau mengadakan diskusi antar guru atau dengan pihak sekolah. Cara lain yaitu dengan merefleksikan diri, mengevaluasi cara pandang atau asumsi atau pemikiran yang masih bias. Kita sharing dengan guru, dengan teman, atau kalau kita punya guru spiritual boleh ya. Masalah bias gender, masalah segala macam yang nanti ujung-ujungnya adalah menuju ke paham radikal. Atau bisa dengan membangun kesadaran. Bagaimana santri atau siswa bisa sadar? Berarti siapa dulu yang harus sadar? Bu guru dan kepala sekolah. Kenapa? Karena kita yang akan menjadikan contoh. Kita harus Pancasilais, harus nasionalis, mencintai Indonesia, tapi gurunya tidak mencerminkan. Jadi harus gurunya yang memiliki pengetahuan dan yang membangun kesadaran, baru santri atau siswa bisa meniru dari apa yang mereka lihat. Atau mungkin melakukan kampanye gerakan anti radikalisme. Gampang saja, diskusi di kelas ya. Bisa dipimpin oleh gurunya nanti, mengadakan diskusi dengan tayangan-tayangan di di layar infokus menggunakan foto-foto atau video, atau bisa disisipkan dalam upacara bendera sebagai pembina upacara. Bagaimana kita menghadapi kejadian-kejadian terorisme yang ada di Indonesia, bisa dalam kegiatan upacara. Atau membuat pamflet ya, anak sekarang kan sudah canggih, sudah pada kreatif ya, bisa bikin dari Canva,
bisa bikin tempel di mading atau pamflet atau flyer dengan mengkampanyekan anti radikalisme dengan mengikuti eskul atau OSIS ya, ini maksud OSIS dan eskul. Kemudian bisa juga dengan mengkampanyekan gerakan toleransi. Nah, ini ada dalam setiap aktivitas di sekolah. Jadi usahakan setiap aktivitas di sekolah itu dihubungkan dengan gerakan toleransi. Jadi apapun bentuk kegiatannya, sisipkan nilai-nilai tentang mengenai toleransi atau tadi anti radikalisme. Atau dengan menyusun peraturan atau kurikulum sekolah anti radikalisme. Nah, kenapa saya bisa tertarik dengan ideologi seperti itu? Awalnya saya adalah seorang pekerja. Saya seorang engineering di Pakuwon Group, di PT Pakuwon yang ada di Jakarta Selatan. Jadi saya banyak memegang komputer masa itu. Ketika saya bekerja masa itu, saya banyak menonton movie-movie yang terlibat dengan peperangan. Saya ketemu dalam satu video yang mana di situ ada jamaah Ansar Daulah dengan Al-Qaeda yang mana dia itu perang di Yaman masa itu. Nah, ini awalnya saya kenapa saya bisa terjerumus ke dalam ideologi radikalisme. Awalnya saya suka nonton film perang. Saya banyak baca buku, saya banyak beli buku. Di situ ternyata ibadah yang disebut dengan ibadah sehingga mereka berani mengorbankan nyawa, ternyata ibadah bukan sholat saja, Bu. Adik-adik, hukum itu adalah ibadah. Barang siapa yang berhukum kepada hukum Allah di dalam segala sesuatu bentuk peribadatan, maka itu beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita berhukum kepada satu sistem hukum yang dibentuk oleh parlemen pemerintahan Republik Indonesia, berarti kita beribadah kepada makhluk. Maka itu dikatakan tauhid. Dari situlah mulai timbul isu-isu untuk memperjuangkan agama Islam sehingga berani mengorbankan nyawa. Dari situ mulai timbul takfiri. Kita mulai berani mengkafirkan orang. Ideologi yang kuat yang sudah menyentuh dengan badan, jangankan nyawa, harta pun rela terkorban. Saya kerja begitu lama, rela terbuang semua uang saya demi menegakkan khilafah yang konon katanya akan dibentuk. Karena seperti ini, Ibu, jika di dalam perjuangan jihad, jangankan Ibu mau mengorbankan nyawa, kalau dengan harta saja Ibu pelit. Maka mereka korbankan fisabilillah itu dimulai daripada hartanya dulu. Mereka jual konter-konter mereka kirimkan uang ke saya dan berikut orang yang datang. Sesi tanya jawab. Seminar wawasan kebangsaan. Setelah itu titik balik kalau pemahaman yang kemarin itu benar, jihad yang benar, titik baliknya itu pas kapan ya? Kenapa saya bisa sadar? Saya sadar ketika saya menyadari betapa kejamnya peperangan. Berapa banyak ribuan orang, contoh, saya bagi contoh. Masuk saya ke diskotik, saya bawa satu bom, yang mana diskotik itu tempat orang kafir ataupun orang meletup semua, mati semua. Kira-kira itu ibadah bukan? Pembunuhan kan? Ketika saya dakwah kepada mereka untuk kembali kepada Islam dan menegakkan satu syariat Islam, itu ibadah bukan? Sepanjang hidup mereka beribadah kepada Allah, itu amalannya, pahalanya mengalir kepada saya. Kenapa harus saya dengan bom? Kenapa harus dengan perang? Mulai pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang penting terbuka, berani baca. Mau baca buku selain daripada buku yang diciptakan, yang dibentuk oleh mereka. Tapi untuk kembali lagi kepada NKRI, ya memang perlu proses. Saya berpikir seperti ini, kalau misalkan aku saja yang benar, satu orang lain semuanya kafir, berarti surga itu untuk saya sendirian. Lamun lagi saya kan. Iya. Jadi kita jangan terlalu dilawan untuk
apa tuh doktrin-doktrin yang memang karya-karya buku yang ke arah situ gitu. Jangan itu yang itu dibuat satu perbandingan, cari buku-buku lain. Cari buku-buku lain. Jangan satu buku aja yang kita baca. Kalau satu buku itu aja yang kamu baca, kamu doang yang Islam, yang lain kafir. Kan susah kalau macam itu. Itu saja, semoga itu memberikan satu kepuasan dan pengajaran kepada adik-adik dan ibu-ibu semua. Semoga menjadi generasi terbaik. Jika bibit-bibit radikal sudah terlihat di pondok khususnya pesantren Al-Kanza, penanganan apa saja yang akan Abi siapkan atau lakukan? Maka di pondok ini ketika menemukan orang-orang yang katakanlah terpapar agak radikal, ada dua penanganan yang kami hadapi dan kami lakukan. Yang pertama adalah pendekatan secara konstruktif. Kami terus berikan pembinaan kepada dia. Kami ajak dia berdiskusi, kami ajak ngobrol, kami ceritakan hal-hal seperti itu, kami ceritakan. Kemudian kami suruh dia dekatkan diri dengan cara baca Al-Quran. Di sini itu, nih laki-laki yang paling banyak, itu sering aja di depan rumah saya itu satu Al-Quran yang saya suruh dia niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Itu mulai dia meluluh hatinya, karena sudah mulai. Dan yang terakhir yang kami lakukan adalah kami perintahkan dia untuk jalur langit. Nah, jadi pendekatan diri kepada Allah. Hukuman yang kami lakukan di sini ada tiga metode, tiga hukuman. Yang pertama adalah hukuman yang sifatnya bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua, hukuman yang sifatnya manfaat untuk orang lain. Yang ketiga, hukuman yang sifatnya manfaat untuk dirinya dan orang lain. Itu hukuman yang kami lakukan. Tetapi intinya, ketika kami melihat ada bintik-bintik atau bibit-bibit bahwa ini akan terpapar radikal atau teror dan sebagainya, langkah utamanya adalah kami lakukan pendekatan. Kemudian komunikasi dengan orang tua. Karena setiap apapun yang santri, kami pasti sampaikan ke orang tua. Ya. Jadi saya berharap kepada para santri, ibu-ibu semuanya, bahwa radikalisme dan terorisme itu bahaya sekali. Mudah-mudahan kita semuanya tidak mengenal itu dan tidak kena dengan itu. Kita mengenal, kita tahu, tapi kita tidak termasuk kepada itu. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini, di penghujung tahun biasanya ada pengeboman, ada radikal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi di tahun ini. Negara Indonesia aman, negara Indonesia terbebas dari teroris, terbebas dari radikal, terbebas dari pengeboman di mana-mana.